Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas keempat pengantar arsitektur kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arzia Raudatunisa dengan NRP akhir 046. Di sini saya bersama tiga rekan saya. Saya Rafinaga Sanila Biba dengan NRP akhir 011. Saya Riki Kotaisi dengan RP akhir 081. Saya Ulia Sari Atunisa dengan NPH 136. Nah, untuk presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai fungsi struktur, jenis struktur, dan ekspresi struktur. Baik, kita mulai yang pertama, membahas mengenai fungsi struktur. Struktur bangunan sendiri berfungsi utama sebagai penopang untuk memastikan kestabilan, keamanan, dan kenyamanan pengguna. Struktur ini mendistribusikan beban baik secara vertikal ataupun lateral dari elemen bangunan ke tanah secara efisien. Menurut Vitruvius dalam bukunya The 10 Books on Architecture, struktur itu harus memenuhi prinsip firmitas untuk menjaga kekuatan dan kestabilan bangunan dalam jangka panjang. Fungsi struktur ini berkaitan dengan jenis beban yang ditanggung, termasuk beban mati, hidup, dan lingkungan, yang semuanya penting untuk menjaga integritas dan keselamatan bangunan. Pertama, kita akan membahas jenis beban yang ditanggung bangunan. Dibagi menjadi dua, yang pertama itu ada beban vertikal dan beban lateral. Beban vertikal sendiri itu adalah bangunan yang merujuk pada beban yang bekerja ke bawah akibat gaya gravitasi. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada beban mati atau dead load, yaitu beban yang berasal dari berat elemen-elemen bangunan itu sendiri, kayak seperti dinding, atap, ataupun lantai. Beban mati ini bersifat konstan dan tidak berubah seiring waktu. Kemudian yang kedua itu ada beban hidup atau life load, itu adalah beban sementara yang dapat berubah-ubah, seperti orang, furniture, atau peralatan yang digunakan dalam bangunan. Beban hidup ini bisa bervariasi tergantung pada penggunaan ruangnya. Kemudian ada beban lateral. Beban lateral ini adalah gaya yang bekerja secara horizontal pada struktur bangunan. Ada dua, yaitu beban angin atau yang memengaruhi stabilitas bangunan, terutama untuk gedung bertingkat tinggi. Dan yang kedua ada beban gempa yang membutuhkan sistem struktur yang fleksibel tapi tetap kokoh untuk meredam guncangan. Kemudian yang kedua di sini ada prinsip utama desain untuk struktur bangunan dibagi menjadi 4, yaitu ada pertama adalah kestabilan atau stability-nya, yaitu kemampuan struktur untuk tetap tegak dan tidak runtuh akibat gaya eksternal atau internal. Yang kedua ada kekuatan atau strength, itu kemampuan elemen struktural untuk menahan beban tanpa mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga itu ada efisiensi material, yaitu menggunakan material yang sesuai dengan kebutuhan beban dan desain estetika seperti baja, beton bertulang, ataupun kayu. Dan yang keempat itu ada keamanan atau safety, yaitu struktur harus dirancang agar aman digunakan dengan memperhitungkan faktor resiko seperti gempa dan angin. Kemudian selanjutnya ada analisis penerapan jenis struktur. Di sini kami menggunakan contoh Burj Khalifa yang menggunakan struktur utamanya yaitu sistem inti beton bertulang dengan taplak berbentuk Y. Pertama, kita akan membahas tentang beban yang bekerja pada Burj Khalifa sendiri. Pertama, beban mati atau dead load. Pada Burj Khalifa ini, bebannya dialirkan ke fondasi melalui sistem inti beton bertulang dan kolom perimeter. Kemudian inti beton bertulang ini menjadi elemen utama untuk menahan beban vertikal. Yang kedua ada beban hidup atau life load, itu berasal dari aktivitas manusianya, kemudian furniture dan peralatan, dan dengan lantai yang didukung oleh balok horizontal yang terhubung ke sistem kolom perimeter dan inti beton untuk distribusi beban yang efisien. Kemudian ada beban lateral atau lateral load. Ini merupakan
angin kencang dan gaya gempa yang menjadi tantangan bagi bangunan setinggi 282 meter ini. Angin yaitu bentuk spiral bangunan mengurangi efek turbulensi dan tekanan lateral, kemudian gempa itu dari inti beton bertulang yang memberikan ketahanan terhadap gaya gempa melalui fleksibilitas dan kekuatan struktural. Kemudian yang kedua kita membahas sistem struktur pada Burj Khalifa. Yang pertama itu dia menggunakan inti beton bertulang, terbuat dari beton bertulang berteknologi tinggi dan dirancang untuk menahan gaya tekan dan geser. Kemudian juga menjadi pusat distribusi beban mati, hidup, dan lateral. Yang kedua itu ada sistem tapak berbentuk K, seperti pada gambarnya ini, itu memungkinkan distribusi beban gravitasi secara merata dari 3 arah untuk meningkatkan stabilitas bangunan dan juga memberikan area lantai yang optimal untuk fungsi komersial dan residensial. Yang ketiga itu ada menggunakan rangka perimeter baja, yaitu untuk menopang beban lateral tambahan seperti gaya angin dan untuk memberikan fleksibilitas pada desain dan fasad bangunan. Dan yang terakhir ada fondasi tiang pancang, seperti gambar yang di sebelah kiri, itu dia untuk beban dari inti beton dan kolom perimeter diteruskan dari fondasi tiang pancang yang tertanam hingga 50 meter ke dalam tanah. Dan juga tiang pancang ini dirancang untuk menahan berat total bangunan untuk memastikan stabilitas di tanah yang lemah. Untuk selanjutnya ada jenis struktur pada bangunan. Jenis struktur pada bangunan merujuk pada cara elemen bangunan disusun dan saling terhubung untuk mendistribusikan beban dan menjaga kestabilan bangunan. Pemilihan jenis struktur sangat bergantung pada fungsi bangunan, kebutuhan desain, kondisi lingkungan, dan bahan yang tersedia. Struktur bangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem yang digunakan untuk menahan beban, serta cara elemen-elemen struktur tersebut bekerja bersama-sama untuk mencapai keseimbangan dan keamanan. Selanjutnya ada klasifikasi jenis struktur. Yang pertama itu ada struktur kolom dan balok atau rigid frame. Sistem kolom dan balok adalah salah satu jenis struktur paling umum digunakan dalam bangunan bertingkat. Kolom berfungsi untuk menahan beban vertikal, sementara balok mendistribusikan beban ke kolom. Sistem ini biasanya digunakan untuk bangunan dengan tinggi sedang hingga tinggi. Nah, cara kerja kolom dan balok sendiri yaitu beban dari atap atau lantai dialirkan ke balok yang kemudian mendistribusikan beban ke kolom yang pada gilirannya menyalurkan beban ke fondasi. Kelebihan jenis struktur ini yaitu fleksibel, mudah diterapkan, dan memungkinkan perubahan fungsi ruang tanpa mengganggu struktur utama. Contoh penerapannya yaitu pada gedung kantor bertingkat, rumah tinggal, dan bangunan komersial. Selanjutnya yang kedua ada struktur rangka atau trusses. Trusses adalah struktur bentuk segitiga yang terbuat dari batang baja atau kayu yang saling terhubung untuk membentuk rangka. Trusses digunakan untuk menahan beban tekan dan tarik dengan efisiensi tinggi terutama dalam bentang yang besar. Cara kerja struktur ini yaitu beban diteruskan melalui elemen segitiga yang terhubung yang mendistribusikan beban secara merata ke seluruh sistem. Kelebihannya efisiensi untuk bentang besar tanpa memerlukan kolom tambahan ringan dan menghemat bahan. Contoh penerapannya yaitu pada atap stadion, jembatan, atau hanggar pesawat. Yang ketiga yaitu ada struktur cantilever. Struktur cantilever adalah sistem di mana elemen struktur seperti balok atau lantai diperpanjang tanpa dukungan di salah satu ujungnya. Hal ini memungkinkan desain yang terlihat melayang atau ringan. Cara kerjanya sendiri yaitu beban didistribusikan pada sisi yang didukung dan bagian yang tidak didukung menahan beban tanpa titik penopang di ujungnya. Kelebihannya memberikan kebebasan desain dengan menciptakan bentuk yang menarik dan efisien. Untuk contoh penerapannya sendiri biasanya digunakan pada balkon, teras, atau jembatan gantung. Selanjutnya ada struktur kabel dan membran. Sistem kabel dan membran
menggunakan kabel baja yang menopang material fleksibel seperti membran atau kain untuk membentuk atap atau struktur penutup. Sistem ini sering digunakan dalam desain yang ringan dan elegan. Cara kerjanya sendiri, kabel baja mendistribusikan beban secara merata ke titik penyangga atau tiang, sementara membran atau kain bertindak sebagai penutup yang menahan gaya tekan atau angin. Kelebihan struktur ini sendiri yaitu strukturnya ringan, hemat material, dan memungkinkan desain yang organik serta estetis. Contoh penerapannya sendiri yaitu pada stadion, pavilion sementara, atau atap tenda. Yang terakhir itu ada struktur pneumatik. Struktur pneumatik menggunakan tekanan udara untuk menopang membran atau elemen penutup yang fleksibel. Ini menciptakan struktur yang ringan dan mudah dipasang atau dibongkar. Dengan cara kerja, tekanan udara yang disalurkan di dalam ruang tertutup memberikan daya dorong yang cukup untuk menopang material membran yang digunakan sebagai penutup. Kelebihannya sendiri yaitu mudah dibongkar pasang, cocok untuk bangunan sementara, dan sangat ringan. Contoh penerapannya itu pavilion temporer, stadion atau kubah olahraga sementara. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor pemilihan jenis struktur. Yang pertama ada kebutuhan fungsi, jenis bangunan, misalnya perumahan, komersial, atau industri menentukan jenis struktur yang digunakan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan, seperti beban angin, gempa, atau kondisi tanah yang ada mempengaruhi desain struktur. Yang tiga ada bahan bangunan. Material yang digunakan seperti beton, baja, kayu, atau kombinasi material menentukan jenis struktur. Dan yang terakhir ada estetika. Desain struktural juga harus memperhatikan nilai estetika, terutama bangunan ikonik atau publik. Nah, untuk analisis penerapan jenis struktur, kami mengambil yaitu Sydney Opera House. Jadi, lokasinya berada di Australia, dan arsiteknya bernama John Aston. Kemudian tahun selesainya pada tahun 1973, dan jenis strukturnya yaitu struktur cangkang beton. Nah, untuk struktur Sydney Opera House sendiri yaitu menggunakan struktur cangkang beton. Di sini digunakan untuk atap utama pada Opera House yang terdiri dari serangkaian bentuk lengkung yang saling bertumpu. Nah, ini merupakan contoh penerapan struktur yang bukan hanya fungsional, tetapi juga sangat estetis, di mana elemen struktur berfungsi ganda sebagai elemen desain visual yang menarik. Nah, untuk struktur cangkang beton sendiri adalah jenis struktur yang menggunakan beton bertulang yang dibentuk dalam bentuk lengkung tipis untuk menahan beban. Nah, keuntungan utama dari struktur ini adalah efisiensinya dalam mendistribusikan beban secara merata di seluruh permukaan cangkang. Kemudian, bentang yang lebih besar dengan penggunaan material yang lebih sedikit. Pada Sydney Opera House, struktur cangkang digunakan untuk atap yang melengkung, yang terdiri dari 3 bentuk cangkang utama yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam mendukung beban dari atap dan elemen bangunan lainnya. Setiap cangkang beton bekerja secara sinergis untuk menahan gaya tekan dan tarik yang terjadi pada bangunan. Nah, untuk cara kerja struktur cangkang beton, di sini ada beban vertikal. Beban vertikal sendiri terdapat dead load dan live load. Di sini dead load adalah beban mati yang berasal dari berat material atap dan struktur bangunan. Dari beban hidup atau live load yang terdiri dari aktivitas manusia. Nah, setiap cangkang bekerja untuk menyalurkan beban ini ke kolom-kolom penopang yang berada di bawahnya. Kemudian yang kedua ada beban lateral. Struktur cangkang beton juga dirancang untuk menahan gaya lateral seperti angin dan gempa. Meskipun Sydney Opera House memiliki bentuk yang terlihat ringan dan ramping, struktur ini mampu menahan gaya-gaya eksternal yang bekerja pada bangunan. Beban lateral didistribusikan ke struktur kolom yang menghubungkan atap dengan fondasi bangunan. Nah, yang ketiga ada distribusi beban. Setiap elemen cangkang beton pada atap Opera House bekerja untuk menyalurkan beban secara merata, menggunakan prinsip
tensile strength untuk menahan gaya tarik, dan compressive strength untuk menahan gaya tekan. Struktur ini sangat efisien dalam hal penggunaan material karena hanya menggunakan beton tipis dan kuat untuk menciptakan bentuk yang besar dan ikonik. Nah, struktur cangkang beton juga memiliki keunggulan dan tantangan. Untuk keunggulannya, dari segi efisiensi material, yaitu struktur cangkang memungkinkan penggunaan material yang lebih sedikit untuk menahan beban berat, karena bentuk lengkung dapat mendistribusikan gaya secara lebih efisien dibanding struktur datar. Kemudian dari segi estetika, selain berfungsi untuk menahan beban, struktur ini juga menjadi elemen desain utama yang memberi ciri khas pada bangunan. Bentuk cangkang yang melengkung menciptakan kesan elegan dan modern. Yang terakhir, dari segi daya tahan, struktur beton bertulang sangat kuat dan tahan lama, memungkinkan bangunan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Struktur cangkang beton sendiri punya tantangan. Dari segi kompleksitas konstruksi, dia membangun struktur cangkang beton memerlukan teknologi konstruksi yang sangat presisi. Di awal perancangannya ada banyak tantangan teknis untuk memastikan bahwa cangkang akan dapat menopang beban secara efektif. Dari segi penggunaan material yang tepat, ya meskipun struktur ini efisien dalam penggunaan material, masih diperlukan perhitungan yang tepat untuk memilih jenis beton dan reinforcement yang tepat agar struktur dapat menahan beban dengan aman. Oke, untuk karakteristik ekspresi struktural terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama transparansi dan keterbukaan, yang kedua simetri dan asimetri, yang ketiga penggunaan material sebagai ekspresi, dan yang terakhir bentuk dan formasi. Untuk analisis ekspresi struktural, saya mengambil contoh The Shard. Jenis struktur yang digunakan adalah struktur rangka baja. Untuk ekspresi struktural pada The Shard, yang pertama yaitu transparansi dan keterbukaan. Kaca tidak hanya berfungsi sebagai pelindung cuaca, tetapi juga memperlihatkan struktur rangka baja di dalamnya, memberi kesan keterbukaan. Transparansi ini memperkuat kesan modern dan minimalis dari bangunan, di mana bentuk dan struktur dipamerkan kepada publik. Yang kedua, simetri dan asimetri. The Shard menggabungkan simetri pada tingkat dasar bangunan atau dengan bentuk alas berbentuk segi 4, namun bergerak menuju asimetri pada bagian puncak yang menyempit, menciptakan kesan dinamis dan futuristik. Yang ketiga, penggunaan material yang ekspresif. Material utama yang digunakan pada The Shard adalah baja dan kaca. Baja memberikan kekuatan dan daya tahan, sementara kaca memberikan visual yang ringan dan transparan. Kombinasi material ini menciptakan struktur yang terlihat seperti pecahan dari sebuah kristal. Yang terakhir yaitu bentuk dan formasi. Bentuk bangunan yang mengerucut ke atas adalah simbol dari kesederhanaan. Namun, pada saat yang sama, sangat ekspresif. Struktur yang mengerucut ke puncak memungkinkan distribusi beban dengan efisien, sementara memberikan bentuk yang menyerupai pecahan kaca yang memberi kesan elegan dan modern. Untuk kesimpulan, yaitu Burj Khalifa adalah contoh penerapan fungsi struktur yang luar biasa dalam arsitektur modern. Sistem inti beton bertulang, tapak berbentuk Y, dan rangka perimeter baja bekerja secara sinergis untuk menahan berbagai beban dan efisiensi tinggi. Inovasi struktur pada Burj Khalifa tidak hanya menciptakan stabilitas yang luar biasa, tetapi juga memungkinkan desain yang ikonik. Dan struktur cangkang beton pada Sydney Opera House adalah contoh penerapan jenis struktur yang sangat efisien dan estetis. Dengan menggunakan prinsip distribusi beban yang merata dan bentuk lengkung yang efisien, bangunan ini berhasil menyelesaikan tantangan desain yang kompleks. Struktur ini memungkinkan Sydney Opera House tidak hanya menjadi pusat seni yang ikonik, tetapi juga menjadi contoh penting dari arsitektur
yang menggabungkan fungsi dan keindahan. Dan ekspresi struktural pada dasar menunjukkan bagaimana struktur yang ekspos dapat menciptakan bangunan yang tidak hanya fungsional tetapi juga ikonik dan estetis. Dengan menonjolkan elemen-elemen strukturalnya, dasar mengubah persepsi kita tentang hubungan antara bentuk dan fungsi dalam arsitektur modern. Struktur baja yang jelas terlihat bersama dengan penggunaan kaca menciptakan kesan keterbukaan, efisiensi, dan keindahan. Membuat dasar bukan hanya sebuah bangunan tinggi, tetapi juga karya seni arsitektur yang berbicara tentang kekuatan dan kemajuan teknologi dalam desain. Selanjutnya, ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.